Halo semua, selamat datang di Auto Rider. Dunia permotoran di Indonesia makin ramai saja, kedatangan banyak sekali motor-motor baru dan terutama yang ramah lingkungan. Kali ini kita kedatangan motor baru yang bentuknya klasik, namanya S-Moto. Di sebelah kanan saya ini dan di sebelah kiri saya ini, ya kanan kiri ya. Yang mana yang kanan yang kiri? Dua-duanya punya karakter yang cukup berbeda. Kita akan bahas satu-satu. Ini adalah S-Moto TC Max dan yang ini adalah S-Moto TC tanpa Max. Dua-duanya dijual di Indonesia dengan harga 98 juta on the road Jakarta dan yang TC ini 68 juta rupiah. Dealernya sudah ada satu di Kelapa Gading dan menurut mereka akan nambah lagi di Jakarta dan mungkin di kota-kota lain. Kita akan bahas keduanya seperti apa karakternya. Jangan kemana-mana, bersama saya Manut. Selamat menonton video ini. Kita mulai dari yang TC Max dulu. Dia punya desain retro klasik, tapi ini adalah sebuah motor modern karena semua kelengkapannya juga sudah modern ya. Klasiknya, retronya kelihatan dari bentuk bodi yang ya dia tidak pakai fairing, dia pakai lampu depan bundar, ya kan. Terus dia jok belakangnya juga simple banget, tapi semua kelengkapannya sudah modern. Di depan, kalau kita lihat, dia punya lampu sudah full LED, begitu juga dengan lampu sennya, lampu belakang juga sudah LED, begitu juga dengan sennya. Lalu speedometernya juga perpaduan antara analog dan digital. Dia juga sekarang punya keunikan yang cukup unik, perpaduan antara retro dan modern. Dia punya anak kunci biasa, lalu dia punya remote. Anak kunci itu buat ngunci stang. Nih, kunci stangnya ada di sebelah kanan. Kalau Anda punya Honda zaman dulu ya, itu kunci stangnya ada di bawah sini. Jadi jangan lupa kalau mau naik motor, kunci stangnya jangan dibuka dulu, kalau nggak ntar Anda belok kiri terus. Terus di bawah sini itu kuncinya juga bisa buat buka jok dan buka tangki. Jok ini di bawahnya ya hampir nggak bisa buat naruh apa-apa sih sebenarnya ya. Terus di bawah sini itu kalau dibuka Anda akan bisa menemukan baterai yang sangat besar. Sebelum baterai ada semacam tray dulu sehingga Anda bisa naruh handphone di sana. Kalau takut kehujanan itu bisa naruh di sini. Sedikit lah barang ya, nggak terlalu banyak. Lalu kalau kita hidupkan, cukup deketin aja remote-nya di sini, terus tekan tombol power. Ups, ternyata dia alarmnya hidup. Kita matiin dulu alarmnya. Sudah bisa aktif. Langsung hidup dan aktif. Speedometernya perpaduan antara analog dan digital. Di sini adalah kecepatan. Ada dua ya, kilometer per jam dan mile per hour. Terus di sebelah kanan ini ada indikator level baterai, terus ada ini posisi riding mode. Jadi riding mode-nya bisa dipindah-pindah 1, 2, 3. Yang satu ini yang eco, yang kedua yang normal, yang ketiga baru yang mereka bilangnya agresif atau sport mode lah ya kira-kira ya. Terus di sini ada apalagi? Oh, ini ada odometer ya kan. Terus ini ada angka apa ini MPH ini? Mungkin kecepatan tertinggi mereka ya yang bisa dicapai ya. Oke. Terus tombol-tombolnya ada apa aja? Di sini kill switch ini sepertinya ya. Terus ini ada tombol riding mode tadi, knopnya di sini. Terus ini untuk mengaktifkan motor.
di sini. Lalu di sini ada tombol lampu jauh, lampu dekat. Dia sudah full LED depan belakang. Ini ada saklar sen, masih geser-geser ya, nggak bisa dipencet. Dan ini klakson. Menarik ya. Sekarang kita lihat seperti apa mesinnya. Karena dia mesinnya tipenya mid drive, jadi dia mesin listriknya ada di tengah sini. Kelihatan ada bundar sini. Itu dia kekuatannya 5000 watt atau 5 kW dan tenaganya disalurkan ke belakang melalui bel. Tidak ada data mengenai tenaga di sini, tapi disebutkan torsinya 180 Nm. Gede ya? Ya itu mungkin ratednya ya kali ya. Tapi kalau udah sampai ke roda belakang, ya mungkin beda. Tapi disebutkan kira-kira tenaga motor ini setara dengan motor bensin 250 cc. Disalurkan ke belakang dengan belt dan kaki-kakinya kalau kita lihat, ya kalau digambar kelihatan kekar ya. Begitu dilihat secara langsung tidak terlalu kekar, tapi sebenarnya peleknya lumayan. Dia pakai pelek 17 inci, di depan lebarnya 2,15 dengan ban 17 inci juga, lebar 90, profil 90. Sedangkan di belakang bannya sedikit lebih lebar, peleknya 17 inci kali 3 inch dan bannya itu 110, profil 70, ring 17. Ini masih bisa digedein Mas Bro sebenarnya bannya, karena di depan sana ada yang sudah dimodifikasi. Itu di belakang bisa pakai ban 120 mm. Iya bisa digedein lagi kayaknya, karena di sini masih bisa agak longgar ya, ada jarak. Tapi mungkin spakbornya ini harus dipikirkan lagi bagaimana muat apa enggak. Karena pakai ban 120 aja spakbornya dicopot, kemungkinan sudah agak-agak mentok nih karena tipis banget di atas ini. Tapi otomatis Anda nggak punya spakbor belakang, jadi punggung jadi spakbor kayaknya. Itu tadi mesin dan kaki-kaki. Sementara suspensinya di depan pakai shock breaker upside down. Tidak disebutkan berapa milimeter, tapi ini cukup besar. Dan ada rem cakram di depan. Dan kalau kita lihat remnya, di belakang juga rem cakram. Nah yang lucu adalah, ini adalah motor batangan ya, motor laki ya. Tapi di sebelah kanan tidak ada pedal rem. Jadi, kedua remnya itu ada di depan. Ini adalah rem depan dan itu adalah rem belakang. Jadi ini motor raki, motor batangan, tapi naiknya kayak motor metik gitu Mas Bro. Jadi cukup pakai jari kanan sama jari kiri aja buat ngerem. Oke, ini keseluruhan dari S-Moto yang TC Max. Anda udah lihat ya depannya tadi. Coba lihat lagi sini lampunya seperti apa. Oh, dia kalau didiemin alarmnya otomatis nyala. Matiin dulu. Nah, ini adalah lampunya, lampu jauh, lampu dekat, terus sennya sudah LED. Oke, kita matikan lagi. Terus kita pindah ke yang lebih kecil sedikit. Dia bentuknya mirip sama saudaranya, tapi dimensinya sedikit lebih kecil, sedikit lebih kurus. Karena kalau kita lihat, dia sebenarnya di bawah sini kelihatan seperti ada bundaran. Tapi sebenarnya ini bukan motor, karena dia bukan model mid drive, tapi dia langsung hub drive di belakang. Dia pakai motor listrik dari Bosch, kekuatannya 3000 watt atau 3 kW. Dan baterainya juga 30 ampere hour. Sorry, yang tadi itu baterainya 50 ampere hour. Dan sekarang ini dia pakai yang 30 ampere hour. Baterainya hanya satu, tapi kalau yang satu ini, yang TC ini, dia punya slot 2 sebenarnya baterainya. Jadi pada saat dibuka di belakang sini, tunggu, ini susah bukanya. Oh, nah kalau kita lihat di dalam sini ada 2 slot baterai. Tapi pada saat Anda membeli motor ini hanya dikasih 1 baterai saja. Oke? Kalau mau beli katanya ada tersedia secara opsional, aksesori, tapi belum tahu harganya berapa. Buat ngecas, nah buat ngecas itu ada di samping sini, ada soketnya. Oke? Tapi soket itu juga
Kalau misalnya jauh dari chargeran, tidak ada steker listrik di dekat parkiran, Anda bisa bawa karena baterainya bisa diangkat. Dicas di dalam rumah. Ngecasnya sekitar 4 jam, mirip-mirip lah ya. Yang itu 4,5 jam, yang ini sedikit lebih cepat. Karena baterainya sedikit lebih kecil. Jarak tempuh, nah belum ngomongin jarak tempuh ya. Tadi jarak tempuhnya yang TC Max itu sekitar 110 km atau ya 100-an lah ya, 100 km. Kalau ini jarak tempuhnya sekitar 80 km. Kecepatan maksimum yang bisa dicapai keduanya, yang TC Max ini kecepatan maksimumnya bisa sekitar 95 km per jam. Sedangkan yang TC ini ya mungkin nggak sekencang itu ya. Paling kencang sekitar hampirlah 80 km per jam. Cukup lah ya buat keliling-keliling Jakarta. Nah sekarang kita bahas TC. TC ini dia kaki-kakinya mirip sama saudaranya. Di depan pakai pelek 17 inci lebar 215, di belakang peleknya 17 inci lebar 3 inch. Bannya juga sama. Di belakang bannya 110, profil 70, profilnya tipis ya, kelihatan. Nggak terlalu tebal. Dan di depan bannya 90, profil 80 ring 17. Terus sedikit beda di rem, karena kalau remnya TC Max itu ada cross drilled-nya, kalau yang di TC ini dia pakai cakram polos. Lalu kalipernya sih mirip, ya kan? Karena sistem pengoperasiannya juga mirip. Tidak ada pedal rem di bawah sini. Semua remnya pakai tuas rem di kiri dan di kanan. Kita lihat seperti apa kalau motor ini dihidupkan. Jadi dia sensitif Mas Bro, kalau ditinggal sebentar aja dia akan mengunci sistemnya. Speedometernya juga mirip ya. Jadi sama saja informasinya, ini ada kecepatan. Nah ini kecepatannya cuma sampai 90 km per jam. Jadi ini analog, sementara digitalnya ada posisi riding mode di sini. Terus di sini ada, oh sorry, ini adalah range. Jadi range dengan baterai yang tersisa sekarang ini 93%. Nah ini dia karena lampunya hidup jadi terang ya, jadi kelihatan 93% baterai bisa 93 km harusnya ya. Oke, itu tadi speedometernya, terus lampu jauh, lampu dekat, indikator sen ada di situ, kiri dan kanan sama aja. Lampunya seperti itu, ini klaksonnya barusan, terus di depan sini, oh ini adalah tombol lampu berarti. Kalau tadi kan nggak ada ini ya namanya ya, ini lampu, ini auto, berarti kalau udah sore harusnya dia hidup sendiri ya. Tapi ini untuk nyalain akan ke atas lampunya. Lalu ini ada riding mode-nya, 1, 2, dan 3. Efeknya langsung di speedometer. Coba kita 1, pindah ke 2, langsung pindah 2, 3, pindah ke 3. Oke. Yang lainnya mirip ya. Dia shock breaker juga upside down, di belakang pakai monoshock dan kaki-kakinya mirip, hanya bedanya di arm. Swing armnya sedikit berbeda karena yang ini kelihatan besi, tapi yang di sebelah sini kelihatan aluminium. Menarik nggak menurut Anda? Motornya memang bukan apa ya? Dia tidak bisa dibilang tidak murah, tapi harus dibilang ini adalah sebuah motor lifestyle buat Anda yang mungkin ingin punya motor listrik yang cukup bergaya. Ini adalah salah satu pilihannya. Kalau kami lihat dan kami perhatikan, sebenarnya motor ini juga ada bukan di Indonesia, pakai brand lain namanya V-Moto, sepertinya sama. Tapi di sini sudah hadir dengan nama S-Moto dan mereka sudah diproduksi di sini. Pusat produksinya ada di Cengkareng dekat Bandara Soekarno-Hatta, dan mereka siap buat masuk ke pasar Indonesia. Gimana menurut Anda? Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah. Kali ini kami belum bisa nyobain motor ini, mungkin lain waktu kita bisa bikin video nyobain motor ini. Ya kan?
Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video sampai habis, dan terima kasih yang sudah subscribe dan like video ini, membagikan video ini ke teman-teman Anda, dan main-main juga ke website kami www.autorider.com. Jangan lupa follow kami di Instagram dan TikTok kami @autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Bye!